Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Sido muncul baru aja rilis laporan keuangan mereka yang terbaru dan hasilnya benar-benar ngebuat investor kecewa berat dan itu ngebuat harga sahamnya ARB 3 hari berturut-turut. Nah, ada apa nih dengan Sido muncul dan apakah saham Sido ini masih bagus untuk investasi? Bakalan kita bahas di video ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian tetap up to date dan supaya ngebantu channel ini tumbuh. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat dulu revenue sama profitnya. Kita lihat di sini ya, ternyata emang mulai dari revenue, gross profit, operating profit, sampai net profit itu semuanya turun. Revenue turun 3% year on year, gross profit turun 8%, operating profit turun 10%, sama net profitnya turun 11%. Jadi wajar ya kalau investor kecewa, karena Sido ini sebelumnya terkenal terus-menerus tumbuh. Jadi karena ini nggak sesuai ekspektasinya investor, makanya investor rame-rame jual sahamnya dan harganya pun ARB. Nah, kalau kita bedah segmen per segmen, kita lihat di sini ya, kalau penurunan revenue-nya Sido itu karena segmen jamu herbal yang revenue-nya itu turun 7% year on year. Sedangkan segmen makanan sama minuman masih tumbuh 4% dan farmasi tumbuh 17%. Tapi karena revenue dari jamu herbal ini mencakup sampai 60% dari revenue-nya Sido, makanya penurunan revenue jamu herbal itu bisa ngebuat keseluruhan revenue-nya Sido itu jadi turun. Nah, tapi kita juga perlu tahu ya, kenapa revenue sama profitnya itu bisa turun. Kalau cuma profitnya aja yang turun tapi revenue-nya naik, mungkin masih nggak apa-apa. Artinya mungkin perusahaan investasi lebih besar di operasionalnya. Tapi kalau revenue-nya juga turun, artinya ada sesuatu yang mengganggu bisnisnya Sido. Nah, apa itu penyebabnya? Ternyata pihak Sido sendiri juga udah kasih keterangan ya. Mereka bilang kalau penurunan revenue ini karena demand atau permintaan untuk produknya Sido ini menurun karena efek inflasi yang ngebuat harga barang konsumsi jadi naik dan ngebuat konsumen itu jadi lebih fokus ke barang konsumsi sehari-hari atau consumer staples. Terus mereka juga kasih keterangan ya kalau yang kena imbas inflasi itu memang produk jamu herbal kayak tolak angin. Selain itu, permintaan untuk kuku Bima Energy ini juga ngalami penurunan. Nah, kedepannya gimana untuk Sido? Jadi kedepannya mereka ini mau terus ningkatin ekspor. Dan emang terbukti ya, revenue growth dari ekspor ini pesat banget. Mereka mau mempercepat launching produk di negara kayak Malaysia, terus juga mereka mau ekspor ke negara baru kayak Cina, Vietnam, dan ke negara-negara Afrika kayak Ghana, Kamerun, sama Kenya. Selain ningkatin ekspor, mereka juga mau lebih gencar digital marketing terutama di media sosial yang bakal ngelibatin influencer-influencer terkenal untuk promosiin produk-produknya Sido. Jadi kedepannya ini Sido memang masih mau terus ngembangin bisnisnya. Jadi dari sini jelas ya, meskipun sekarang labanya turun, revenue-nya turun, ini jelas masih ada potensi growth untuk Sido. Nah, sekarang kita bakalan hitung ulang berapa harga wajarnya saham Sido dengan anggapan kalau growth-nya itu bakalan melambat untuk kedepannya. Seperti biasa, kita bakal pakai discounted dividend model di mana kita bakal proyeksi berapa potensi dividen sama capital gain yang bakal kita dapat di masa depan dari saham Sido. Dan dari situ kita bisa tahu berapa harga yang wajar yang harus kita bayar untuk beli saham Sido. Anggaplah kita mau investasi 10 tahun di saham Sido, jadi kita bakalan proyeksi growth-nya itu untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Oke, kita mulai dari growth. Menurut gue, growth-nya Sido ke depannya itu bakalan melambat. Pertama karena inflasi, yang kedua karena emang dengan ukurannya Sido ini yang makin besar, growth-nya itu secara natural bakalan melambat. Tapi Sido ini masih bisa tumbuh karena mereka kan mau ekspansi ekspor. Jadi masih bisa tumbuh, tapi di sini kita bakalan pakai asumsi growth yang konservatif. Kita pakai 4%, 7%, sama 10% untuk low, middle, sama high case. Next, terminal PE atau berapa price to earning di tahun ke-10 nanti ketika kita mau jual sahamnya Sido. Growth-nya Sido mungkin bakalan melambat, tapi Sido ini punya economic moat yang kuat dari brand kayak tolak angin. Dan emang pemain di industri jamu herbal itu juga nggak terlalu banyak. Jadi Sido ini memang jadi pemain utama dan dia punya economic moat yang kuat. Jadi karena economic moat-nya kuat, kita pakai asumsi price to earning yang agak tinggi. Di sini kita pakai 15, 17, sama 19 kali untuk price to earning di tahun ke-10 nanti. Terus untuk dividen payout ratio, Sido biasanya punya payout ratio di kisaran 90-100%. Jadi di sini kita asumsi aja 90% dividen payout ratio untuk 10 tahun ke depan. Terakhir, untuk return on investment atau return yang kita mau dari saham Sido, kita mau return 12% per tahun dari saham Sido.
Oke, kita udah dapat semua asumsinya, sekarang kita lihat. Sido per video ini dibuat ada di harga 790, dan harga wajarnya itu untuk low case ada di 531, untuk middle case harga wajarnya ada di 713, dan untuk high case itu ada di 961. Jadi kalau kalian percaya nih Sido itu kedepannya labanya bisa tumbuh 10% tiap tahunnya, berarti di harga sekarang saham Sido ini masih under value. Kalau gue pribadi percayanya sama middle case, soalnya menurut gue ini inflasi bakalan jadi hambatan buat growth-nya Sido. Tapi gue masih percaya dia masih bisa tumbuh. Jadi growth sekitaran 7-8% per tahun itu menurut gue growth yang wajar. Jadi perkiraan gue fair value-nya Sido itu ada di sekitaran 700-750-an. Cuma gue mau ada margin of safety ya. Jadi gue mau beli Sido itu kalau untuk investasi jangka panjang itu di harga sekitaran 600-an. Oke, gue recap ya. Jadi Sido, revenue sama profitnya turun itu karena efek inflasi yang ngebuat permintaan untuk produk tolak angin jadi menurun. Terus Sido juga masih terus ngembangin bisnisnya dengan ningkatin ekspor sama terus gencar digital marketing. Dan Sido ini harga wajarnya ada di kisaran 700-750-an. Oke, itu dia ya tentang saham Sido. Kalau kalian punya pendapat lain tentang saham Sido, silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini buat terus tumbuh. Disclaimer ya, gue nggak pernah ngajak atau rekomendasiin untuk beli atau jual saham apapun. Jadi keputusan beli ataupun jual saham sepenuhnya di tangan kalian. Dan apapun keputusan kalian di pasar saham itu bukan tanggung jawab Todopedia. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.